Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wala sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, berupaya untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kecil apalagi yang besar, agar kemudian kita dipantaskan untuk menerima tambahan demi tambahan dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama bahwa wujud kesyukuran seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala direalisasikan dengan 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, syukur dengan amal perbuatan. Orang yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah, di antara indikasinya, pertama, ia selalu meyakini setiap yang ia dapatkan, apapun yang ia peroleh, tidak lain tidak bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selalu bersyukur, maka ia meyakini hal itu, bahwa apapun yang dia dapatkan, apapun yang ia peroleh, itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain, bukan karena yang lain. Karena ada sebagian orang ketika mendapatkan sesuatu, dia mengaitkannya dengan yang lain. Saya pernah ke Bali waktu itu, iseng-iseng aja nanya pada guide gitu, pemandu wisata, karena saya melihat ada semacam sesajen begitu ya di beberapa tempat. Dan ketika ada di sebuah area pertanian atau persawahan, keyakinan mereka adalah yang memberi panen itu adalah Dewi Sri, katanya. Dewi Sri. Ya, kalau yang memberi ikan penjaga laut begitu. Maka ini keyakinan yang keliru. Ya.
Orang yang hatinya bersyukur meyakini apa yang ia dapatkan itu datangnya dari Allah, bukan pula karena gelar-gelar yang ia dapat. Kadang kita mendapatkan ia merasa bangga dengan gelarnya. Ketika dia mendapatkan kesuksesan, bisnisnya lancar, terus muncul, ini kan dulu karena saya SE, sarjana ekonomi. Ya, dia membanggakan kesarjanaannya, padahal yang memberikan itu semua adalah Allah. Yang kedua, orang yang hatinya selalu bersyukur, maka ia tidak akan pernah hasad dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Orang yang hatinya selalu bersyukur, ia tidak akan pernah hasad, tidak pernah iri dengan yang didapatkan oleh saudaranya. Hasad punika napa ibu-ibu? Iri lagi. Definisinya apa? Apa itu hasad? Hasad artinya menginginkan kebaikan orang lain hilang. Ya, orang lain dapat nikmat, orang yang hasad itu nikmat itu supaya hilang, kembali ke dia gitu loh. Itu hasad namanya. Paham ya? Nah, orang yang hatinya selalu bersyukur tidak ada sifat hasad itu. Dia tidak akan pernah hasad dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya. Kenapa? Karena orang yang hasad itu sebenarnya dia telah suudzon pada Allah. Wong sing hasad niku dia berburuk sangka pada Allah. Seolah-olah dia mengatakan Allah keliru ngasih rezeki. Kudune ning aku, kenapa ke dia gitu. Paham ya? Jadi orang yang hasad itu dia berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu bersyukur, maka setiap bertambah nikmat, bertambah pula ketaatannya pada Allah. Dan ini esensi dari wujud kesyukuran itu. Setiap nikmat bertambah, maka bertambahlah ketaatannya kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bukan nikmat tetapi musibah. Jadi hakikat daripada sebuah kenikmatan adalah setiap kali bertambah nikmat, ia menjadi semakin bertambah taat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan, maka lisannya selalu memuji asma Allah Azza wa Jal setiap kali mendapatkan kenikmatan dari Allah. Minim-minimnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat apapun alhamdulillah. Seberapapun alhamdulillah. Inilah lisan yang selalu bersyukur. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan amal perbuatan, anggota badannya digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah atau menjauhi larangan Allah. Ya, jadi anggota badan yang bersyukur dengan dua cara, atau apakah digunakan dalam ketaatan atau digunakan untuk menjauhi larangan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki pekan kedua bulan Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang utama, bulan yang mulia, bulan yang istimewa.
kita akan ingatkan ya beberapa keutamaan dan keistimewaan serta kemuliaan bulan ini jamaah sekalian. Karena kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah ini. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11 dalam perhitungan penanggalan Hijriyah. Mun apal kabeh iki? Ibu. Belum. Setua belum apal. Masih muda. Nggih. Bulan pertama apa? Muharram. 2 Safar. 3 Mulut. Rabiul Awal. Kemudian 4 Rabiul Akhir. 5 Jumadi Awal dulu. Kalau bahasa Indonesia Jumadil Awal, nah bahasa Arabnya Jumadal Ula. Enggak apa-apa, enggak masalah itu. Yang ke-6 Jumadil Akhir, nah Indonesia nggih. Nah Arabnya Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah. Kemudian ke-7 Rajab. 8 Ruah Sya'ban ya, Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzulqa'dah Selo ya. 12 Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11. Dzulqa'dah berasal dari dua kata, dzu dan al-qa'dah. Dzu itu artinya memiliki, al-qa'dah itu berasal dari kata qa'ada yaq'udu, artinya istirahat. Waktu untuk istirahat. Mulane nek Jawa ngarani selo. Dzulqa'dah itu artinya istirahat. Apa maksudnya? Duduk-duduk itu. Dzulqa'dah itu waktunya duduk-duduk. Orang Arab dahulu memaknai duduk-duduk itu identik dengan istirahat. Ya, identik dengan istirahat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bangsa Arab dahulu menjadikan bulan Dzulqa'dah itu sebagai waktu istirahat dari perang. Wong Arab jahiliyah riyen niku senengane perang, senengane menguasai kabilah yang lain, yang besar menindas yang lemah. Tapi kalau masuk bulan Dzulqa'dah mereka berhenti istirahat sih. Selo niku wau ya, istirahat. Mereka enggak akan berperang di bulan itu. Ya, nanti setelah lewat lagi bulan haram baru mulai lagi gitu. Atau di bulan Dzulqa'dah itu mereka istirahat sebagai persiapan untuk berangkat haji di bulan berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini asal kata dari bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram, termasuk bulan haram, bahkan merupakan awal dari bulan haram yang berurutan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Fi kitabillah, ya, di dalam kitabullah. Ya, kata yaktubu itu juga bisa dimaknai dengan ketetapan. Itulah ketetapan Allah, bahwa Allah telah menetapkan nek setahun itu ada 12
bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Yang perlu kita stressing, ya, nek orang Indonesia biasanya garis bawah, digaris bawahi, ya. Tapi kalau para ulama itu menyebutkan di garis atasi, yang mereka lebih suka atas daripada bawah. Nek panjenengan maca kitab-kitab kuning, kalau ada yang penting-penting itu, para ulama terbiasa nulisnya di garis atas, bukan garis bawah. Jenengan lihat Al-Quran yang cetakan Madinah, ya. Kalau dapat surat-surat As-Sajadah, ayat-ayat Sajadah sing 16 ayat itu, jenengan pirsani yasjudun, ya itu kan, itu nanti garisnya di atas itu, bukan di bawah. Ya. Jadi kalau para ulama dahulu terbiasa menulisnya dengan garis atas, nek enten mriki garis bawah. Nah, ini mungkin perlu kita rubah juga itu. Ya. Bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang terhormat. Jadi makna haram salah satunya adalah terhormat, mulia. Karena terkadang ada orang yang keliru dalam memaknai bulan haram. Ketika terdengar bulan haram, sing masuk dalam pikirannya, wah berarti ini bulan haram untuk melakukan ini dan itu. Haram nikah, haram bangun rumah, haram namanya. Haram ini haram itu enggak. Maksudnya bulan haram adalah bulan yang mulia, terhormat. Nah, 4 bulan haram itu apa saja? Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Zaman itu akan terus berputar sesuai garis edarnya. As-sanatu 12 syahra. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nabi bersabda, "Thalathun mutawaliyat." 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab Mudhar. Ya, Nabi menyebutkan Rajab Mudhar. Mudhar itu satu kabilah yang ada di Arab zaman itu. Kenapa Nabi menisbatkan Rajab kepada Mudhar? Karena Bani Mudhar itu mereka sangat mengagungkan bulan Rajab, sampai-sampai Nabi menyebutkan Rajab Mudhar. Ya, bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Itulah 4 bulan haram, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Sya'ban. Rajab. Ya, Rajab. Ini bulan terhormat, bulan yang mulia. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita ini keliru dalam memaknai bulan haram. Yang ke-3. Pertama, bulan Dzulqa'dah bulan ke-11. 2, Dzulqa'dah bulan haram. 3, Dzulqa'dah termasuk bulan haji. Ya, bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Kalau bulan haram ada 4, kalau bulan haji ada berapa, ibu-ibu? Bulan haji ada pinten? Berapa? Yang sabun haji, Pak Edwin sudah haji lah. Bulan haji ada berapa? 2. Nah, napa mawon itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau ashhur itu jamak loh, berarti lebih 2. Bulan haji ada 3 ya. Bulan haji ada 3, Syawal,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Umar menyebutkan Dzulhijjah itu di 10 hari pertamanya, atau sampai hari Nahar tanggal 13. Sampai itu aja, itu namanya bulan-bulan haji. Apa yang dimaksud dengan bulan haji? Maksudnya adalah sejak bulan Syawal bagi orang yang berniat haji sudah boleh. Jadi kalau misalkan ada jamaah yang berangkat bulan Syawal umroh kemudian meniatkan tamattu untuk haji, sudah boleh sejak bulan Syawal ya, karena itu termasuk bulan haji. Okay, bulan haji. Yang keempat, Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan yang mulia, ya, asyhurun azimah, bulan yang agung. Ya, Dzulqa'dah itu termasuk salah satu bulan yang sangat diagungkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsip kita sebagai seorang muslim, prinsipnya adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan, menghinakan apa yang Allah hinakan, dan kita anggap biasa sesuatu yang Allah anggap biasa. Ini penting untuk kita pahami. Sesuatu itu jika Allah agungkan, kita agungkan. Jika Allah anggap biasa, ya biasa aja. Kalau Allah hinakan, ya kita hinakan. Karena ada orang yang keliru. Seharusnya itu biasa aja, malah diagung-agungkan. Dan ketika dia berada di waktu dan tempat yang mulia, malah biasa-biasa aja. Ini keliru, kualik. Ya. Ingat Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Ada orang-orang yang mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita termasuk itu. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah kesempatan berada di waktu yang mulia, tempat yang mulia, kita muliakan sebagaimana mestinya. Bukan malah disia-siakan. Bukan malah diabaikan, dilewatkan, berlalu begitu saja tanpa ada amalan yang signifikan, jamaah sekalian. Sekali lagi, prinsip kita adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan, menghinakan apa yang Allah hinakan, dan menganggap biasa kalau memang Allah anggap biasa. Ya. Dan bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim syairallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dzalika min taqwal qulub, maka itu datang dari ketakwaan yang ada pada hati kita. Orang Arab jahiliyah dahulu, Bapak Ibu, sangat memahami kalau bulan Dzulqa'dah itu bulan yang diagungkan Allah. Maka di antara yang mereka lakukan tadi kita sebutkan di awal, mereka berhenti perang. Mereka berhenti perang karena mereka paham tidak pantas menodai keutamaan Dzulqa'dah ini dengan pertumpahan darah. Sampai-sampai begitu mereka mengagungkannya bulan ini, muqaddimah perang pun tidak mau. Jadi hal-hal yang bisa memancing emosi, hal-hal yang bisa memancing perkelahian, ya, nyindir dan sebagainya, itu mereka nggak mau. Ya, sampai-sampai disebutkan bahwasanya seandainya mereka ketemu musuh di bulan Dzulqa'dah, itu diam aja, gitu. Umpamanya dia punya musuh lama tidak ketemu, terus delalah ketemu pas Dzulqa'dah. Oh, ini dulu orang yang membunuh bapak saya, dulu ini orang yang membunuh saudara saya, tapi ketemu Dzulqa'dah menang baik. Kenapa? Karena Dzulqa'dah, nggak mau, mereka biasa aja gitu. Nanti setelah lewat baru cari-cari lagi itu. Karena mereka sangat memahami kemuliaan dan keagungan bulan Dzulqa'dah. Maka jangan sampai kita kalah sama orang Arab jahiliyah. Gak usah berkelahi, gak usah mancing-mancing emosi. Ya, ini bulan yang sangat terhormat, bulan yang sangat mulia, jamaah sekalian. Pun pinten nih Bang? 4. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di bulan Dzulqa'dah ini terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa yang mulia dalam sejarah. Di antaranya, bulan Dzulqa'dah adalah bulan terjadinya perjanjian pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 142 Allah berfirman, wa wa'adna Musa, dan kami telah kami janjikan ya Musa ya 30 lailah ya bertemu dengan Rabb-nya 30 malam. Wa atmamnahu bi ashrin, dan kami sempurnakan dengan 10 hari berikutnya. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, maka sempurnalah pertemuan dengan Allah itu 40 malam. Tiga 30 malam yang dimaksud dalam ayat ini adalah bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari tambahannya adalah bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi Musa bertemu dengan Allah, menerima kitab Taurat, sehingga Nabi Musa itu bergelar Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Jadi Kalimullah itu dua, satu Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ketika menerima perintah ibadah salat. Kejadian yang lain yang juga terjadi di bulan Dzulqa'dah, perjanjian pasca perang Uhud itu juga terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Ya, perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan bin Harb yang masih kafir ya. Padahal itu mertuanya Nabi, ya. Mertuanya Nabi Abu Sufyan. Bapaknya dari Ummu Habibah, ya, istri Nabi. Ummu Habibah itu nama aslinya Ramlah, ya. Ramlah bintu Abu Sufyan. Itu perjanjiannya terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah juga ya, tahun ke-5 Hijriah, terjadi beberapa peristiwa agung. Ya, di antaranya perang Khandaq, perang Parit, itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Kemudian perang Bani Quraidah, ya, pengusiran Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat. Dahulu kan ada perjanjian antara umat Islam dan penduduk Yahudi di Madinah. Kalau ada musuh dari luar yang menyerang Madinah, bareng-bareng. Tapi ternyata Bani Quraidah ini berkhianat. Dia malah bersekongkol dengan musuh dari luar, menyerang umat Islam dari dalam. Sampai akhirnya setelah perang Ahzab selesai, Bani Quraidah mendapat hukuman yang setimpal, yaitu laki-laki dewasanya dipenggal, perempuan dan anak-anak diusir ke Khaybar, ya, diusir keluar dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah adalah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy itu juga Ummahatul Mukminin. Dan Zainab ini sepupunya Nabi. Zainab bintu Jahsy. Jahsy menikah dengan Umaymah bintu Abdul Muttalib. Berarti nikah dengan saudari perempuannya Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Nabi. Nah, sehingga sepupu niku aslinya bukan mahram.
Sepupu itu boleh menikah. Okay. Sepupu itu boleh menikah. Jadi anak Mbak Yuni itu ponakan, jadi mantu itu boleh. Ya, boleh. Nah, ini Nabi Muhammad menikah dengan siapa? Zainab bintu Jahsy. Dan yang menikahkan siapa? Yang menikahkan Allah sendiri. Dalam surat Al-Ahzab itu, wa zawwajnakaha, dan kami nikahkan kamu Muhammad dengan Zainab bintu Jahsy. Makanya di antara istri-istri Nabi Muhammad, ya, itu kadang-kadang dalam momen tertentu mereka saling membangga-banggakan kelebihannya. Nah, Zainab bintu Jahsy andalannya adalah kalian semua, ya, sing nikahke lak guru wong tuane kalian. Tapi saya, kata Zainab, yang menikahkan Allah. Nah, itu keutamaan yang enggak didapat oleh yang lain. Karena yang menikahkan Allah langsung dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab. Jadi kalau masih ada yang kelewat mungkin pas Syawal ini urung sempat mantu, Dzulqa'dah nih masih ada peluang untuk mantu di bulan Dzulqa'dah. Nabi juga dulu menikah di bulan Dzulqa'dah. Kalau Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal, Nabi menikahi Zainab binti Jahsy di bulan Dzulqa'dah. Nabi juga pernah nikah di bulan Ramadan. Ya, jadi boleh ya menikah tiap bulan, itu boleh. Bukan tiap bulan menikah, bukan. Di bulan apa saja boleh menikah. Ya, bulan apa saja boleh menikah. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu Sulh Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Saat itu Nabi bersama dengan kaum muslimin dari Madinah hendak umroh. Sampai di Hudaybiyah, sebelum masuk Mekah, datang delegasi Quraisy, ya, menyampaikan keberatan mereka. Lalu terjadi kesepakatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy Mekah. Ada 4 kesepakatan saat itu. Pertama, kaum muslimin tidak boleh umroh tahun itu. Boleh tahun depan. Kedua, terjadi gencatan senjata 10 tahun. Ketiga, siapapun orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Yang keempat, siapapun orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh diambil ke Madinah, tetap di Mekah. Itu isi perjanjiannya. Kira-kira pihak mana yang dirugikan ini, Bapak Ibu? Umat Islam gak boleh umroh tahun itu, tahun depan boleh. Kedua, gencatan senjata 10 tahun. Ketiga, nek ono wong Mekah ke Madinah kudu balik Mekah. Ndak boleh, kudu dibalikke. Yang keempat, kalau ada orang Madinah ke Mekah tidak dikembalikan. Mana yang dirugikan? Yang untung Mekah atau Madinah? Mekah. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu marah waktu itu. Umar bin Khattab tuh sampai marah, protes, ya Rasulullah, kenapa kita terima direndahkan seperti ini? Itu pemikirannya itu. Lalu Umar nyari dukungan. Umar nyari Abu Bakar, karena golek dukungan gitu loh. Abu Bakar, cara kita ya. Bro, ini kepiye? Kenapa kita kok direndahkan seperti ini? Kata Abu Bakar, Umar, innahu Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Wis nek Kanjeng Nabi wis dawuh, Kanjeng Nabi wis sepakat, wis sami'na wa ata'na. Dan ternyata Bapak Ibu, Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu adalah awal kemenangan umat Islam yang diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Fath disebut dengan Fathan Mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu perjanjian
Hudaybiyah, awal kemenangan. Dan ternyata itu adalah hikmah yang luar biasa. Pertama, hikmahnya orang oleh umrah orang apa-apa, tahun depan masih bisa, lebih banyak lagi yang berangkat. Yang kedua, gencatan senjata 10 tahun, alhamdulillah Nabi bisa fokus dakwah, orang mikir gangguan mau Mekah meneh. Yang ketiga, orang Mekah yang ke Madinah kon balik nih Mekah meneh, alhamdulillah, itu juga keuntungan umat Islam. Kenapa? Orang Mekah yang ke Madinah saat itu adalah umat Islam yang masih tertinggal di Mekah. Jadi nek orang Mekah pengen ke Madinah, aslinya orang Islam yang masih tertahan di Mekah urung sempat ke Madinah gitu loh. Dan ketika disuruh balik lagi, berarti punya kader di Mekah, punya kader tinggal di Mekah. Sedangkan yang keempat, orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh balik ke Madinah, itu keuntungan. Kenapa? Karena saat itu orang-orang yang mau meninggalkan Madinah ke Mekah itu hanya orang munafik. Orang Islam nggak ada yang mau ke Mekah saat itu yang di Madinah. Jadi ketika ada orang munafik dari Madinah ke Mekah kok nggak boleh balik, ya alhamdulillah toh. Nah inilah hikmahnya. Ya, maka disebutkan diabadikan dalam Al-Quran, Sulh Hudaybiyah itu sebagai fathan mubina, kemenangan yang nyata. Awalnya dari situ. Fathu Mekah itu awalnya dari perjanjian Hudaybiyah yang diingkari oleh orang Quraisy. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa peristiwa agung yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Nah sekarang, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita perbanyak di bulan Dzulqa'dah ini? Ya, secara umum semua amal-amal kebaikan diperbanyak di bulan ini. Karena bulan haram artinya, ya, Imam Qatadah menyebutkan bahwasanya bulan haram itu bulan yang dianggap suci oleh Allah. Ya. Amal kebaikan dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan dosanya. Perbuatan maksiat juga dilipatkan dosanya. Kalau perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya, kalau perbuatan maksiat dilipat gandakan dosanya. Ya. Maka apapun amal-amal kebaikan di bulan ini kita perbanyak. Di antara amal yang dianjurkan adalah pertama umroh. Ya. Umroh di bulan Dzulqa'dah itu umroh yang paling mulia. Cuman nek ora haji ora iso saniki. Sekarang kalau enggak berangkat haji enggak bisa umroh di bulan Dzulqa'dah karena aturan visa, ya, visa. Nabi itu Bapak Ibu, Nabi itu umroh berapa kali? Berapa Bu? Nabi umroh 4 kali, haji 1 kali. Nah, 4-4-nya umroh Nabi itu di bulan Dzulqa'dah semua. Nabi itu umroh 4 kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Maka dari sini para ulama bersepakat umroh yang paling mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah. Karena Nabi melakukannya di bulan Dzulqa'dah semua, 4-4-nya itu. Sehingga kalau ada yang bertanya mana yang lebih utama, umroh Dzulqa'dah atau Syawal atau Muharram? Dzulqa'dah. Mana yang lebih utama, umroh Dzulqa'dah atau Rajab? Dzulqa'dah. Yang terjadi perbedaan adalah mana yang utama, umroh Dzulqa'dah atau Ramadan. Karena ada hadis lain gitu. Kalau Ibnu Umar, Aisyah, ya, Ibnu Umar, Aisyah, Atha bin Abi Rabah menguatkan umrah Dzulqa'dah lebih utama daripada umrah Ramadan. Karena adanya 2 hadis yang berbeda. Kalau umrah Dzulqa'dah itu hadis fi'liyah, hadis perbuatan Nabi. Nabi umrah 4-4-nya di bulan Dzulqa'dah. Umrah pertama adalah umrah Hudaybiyah itu yang enggak jadi, tahun ke-6. Umrah kedua umrah qadha, kan tahun depan, ya, tahun ke-7 Hijriah Dzulqa'dah. Umrah ketiga tahun ke-8 Hijriah dari Ju'ronah. Setelah perang Hunain selesai, Nabi membagi-bagikan ghanimah, lalu Nabi umrah ngambil mikot di Ju'ronah, dan itu juga di bulan Dzulqa'dah.
Nah yang keempat kapan? Yang keempat tahun ke-10 Hijriah Nabi umroh bareng dengan haji wada. Umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Nabi Qiron saat itu, haji Qiron saat itu. Umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Jadi Nabi empat-empatnya itu bulan Dzulqa'dah. Hadis fi'liyah, hadis perbuatan Nabi. Adapun Ramadan itu hadis qauliyah, hadis ucapan Nabi. Nabi bersabda, al-umratu fi Ramadan, umrah di Ramadan itu ta'dilu hajjatan ma'i, senilai dengan haji bersama dengan Nabi. Nah, ini perbedaannya di situ. Saya kalau Ibnu Qayyim itu ditanya tentang ini, beliau saya mengatakan ini adalah di antara perkara yang kami beristikharah. Jadi ulama itu bukan mengandalkan ilmunya saja, tapi dalam hal tertentu sampai istikharah untuk menentukan mana yang lebih utama dari dua hal. Ya. Kemudian amal yang lain yang dianjurkan adalah berpuasa, jamaah sekalian. Puasa di bulan Dzulqa'dah ini. Meskipun tidak ada hadis khusus, tapi secara umum ya termasuk amal utama di bulan haram, ya, berpuasa. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i dan sebagian Hambali membolehkan orang yang terlewat puasa 6 hari Syawal dikotok di bulan Dzulqa'dah. Jadi pamannya pas Syawal hingga orang rampung, maka sebagian ulama menjelaskan boleh dikotok di bulan Dzulqa'dah. Ya, kenapa? Karena bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah sama-sama bulan haji. Ya, memang begitu pendapat para ulama. Ya. Jadi boleh yang pamane pas Syawal lagi ke orang rampung, ya mungkin apalagi ibu-ibu mungkin karena faktor bulanan, faktor yang safar sakit ke orang rampung nih, maka boleh dikotok di bulan Dzulqa'dah. Ya. Boleh, yang mau boleh. Lalu amal-amal yang lain seperti bersedekah, berzikir, baca Quran dan yang lainnya sangat-sangat dianjurkan. Dan yang perlu dihindari jamaah sekalian di bulan ini adalah perbuatan zalim. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36 tadi, di bulan-bulan haram ini fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Ya. Perbuatan zalim itu sudah tidak boleh dalam setiap bulan. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, In ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku haramkan, kata Allah, si perbuatan zalim pada diriku. Aku jadikan perbuatan zalim itu haram atas kalian, fala tadzalamu, maka jangan kalian berbuat zalim. Perbuatan zalim itu sudah haram dari awal. Dan kalau dikerjakan di bulan haram, Dzulqa'dah khususnya saat ini, lebih haram lagi gitu loh. Lebih tidak boleh lagi, dosanya berlipat ya mas sekalian. Dan ingat, semakin besar objek kezaliman, semakin besar dosanya. Ya, semakin besar objek kezaliman, semakin besar dosanya. Makanya perbuatan zalim yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Objeknya agung, Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu global ini semakin besar objeknya, semakin besar dosanya. Jenengan umpami ngampleng koncone karo ngampleng wong tuwa, dosane beda niku. Besar mana? Ngampleng wong tuwa, karena itu lebih agung gitu loh. Meskipun kamplengane padha lho niku. Tapi kan objeknya berbeda, bisa berbeda juga dosa levelnya gitu. Kenapa maksiat itu disebut dengan berbuat dolim pada diri sendiri? Karena orang yang bermaksiat itu pada hakikatnya dia ketika bermaksiat maka dia akan mendatangkan dosa, dan dosa itu akan mendatangkan azab.
Nah, jadi orang yang bermaksiat itu berbuat dolim pada diri sendiri, karena artinya dia menjerumuskan dirinya dengan pada siksa Allah, gitu loh. Ya. Secara ringkas, perbuatan dolim itu terbagi 3 jika ditinjau dari sisi dosanya. Ya, dosanya. Pertama, dolim yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu syirik, kecuali dia bertobat sebelum meninggal. Yang kedua, dolim yang dosanya itu bisa diampuni, yaitu dolim pada diri sendiri, maksiat tadi. Yang ketiga, dolim yang dosanya itu akan diadili oleh Allah, yaitu perbuatan dolim pada orang lain. Kita dolim pada siapapun di dunia ini, maka nanti di akhirat akan diadili oleh Allah, diselesaikan oleh Allah sampai dosanya itu selesai, urusannya selesai. Caranya 2, ya. Orang yang punya dosa dolim di dunia nanti di akhirat akan diketemukan. Caranya bagaimana menebusnya? Orang yang didolimi itu akan menuntut pahala dari orang yang telah berbuat dolim padanya. Kalau pahalanya habis, caranya adalah dosa yang didolimi diberikan kepada orang yang mendolimi sesuai kadar dosanya. Itu caranya. Dan yang perlu kita waspadai adalah jamaah sekalian, dosa syirik ini hati-hati. Kesyirikan ini hati-hati. Ya, karena syirik adalah dosa besar, paling besar yang bisa menyebabkan kekal di neraka. Ya. Apatah lagi di bulan Dzul Hijjah nanti, ya. Allah ingatkan itu, fasholli li rabbika wanhar, ya. Salatlah kamu sampai jam 6:30 ya nanti, ya. Salatlah kamu karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Ini diingatkan loh, diingatkan. Kalau salat, kalau korban lillah harus ikhlas karena Allah. Karena dalam realitanya ada orang-orang tertentu yang berkorbannya, yang sholatnya bukan karena Allah. Ada banyak. Ya. Saya ingin sebutkan contoh beberapa di antaranya. Ada orang berkorban. Ya, disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurashi. Orang Arab dahulu, orang Arab jahil itu ada yang mereka sholatnya berkorbannya bukan karena Allah. Tapi ada yang berkorban karena berhala, berkorban karena jin, berkorban untuk setan, itu ada. Dan itu juga masih ada sampai sekarang. Berkorbannya bukan karena Allah, berkorbannya karena pohon, berkorbannya untuk jembatan, berkorbannya untuk apa? Laut. Itu masih ada. Ada yang protes, Ustaz, kan pas motong bismillah. Gimana? Pas nyembelih bismillah mana? Bismillah. Nah terus gimana? Ulama menjelaskan, jika terjadi kontradiksi antara ucapan dengan niat di hati, maka yang jadi parameter adalah perbuatan hatinya. Ustadz, emangnya Ustadz tahu hatinya orang? Tambah angel mana? Enggak, gini. Kita bisa mengetahuinya dari indikator-indikator yang nampak oleh mata. Dan itu dalam 4 hal. Jenengan perhatikan. Tempat, waktu, ritual, pasca. Kenapa? Tempat, waktu, ritual, pasca. Ini yang bisa jadi indikator. Contohnya, ada orang yang menyembelih entah sapi, kerbau atau kambing. Pertama tadi apa? Tempat. Kita pertanyakan, kenapa nyembelih kok ning sarwet gede? Kenapa enggak di pondok aja yang banyak santrinya langsung dimakan? Kenapa enggak di masyarakat? Kenapa harus di jembatan? Tempat. 2 tadi apa? Waktu. Pertanyaannya, kenapa harus tanggal 1 Syuro? Kenapa? Kenapa enggak nunggu 10 Dzulhijjah pas kurban? Itu waktu. 3, ritual. Kenapa harus dihias? Kenapa harus dilarung? Kayak mengkeh berkeyakinan kalau dilarung kayak tenggelam, wah diterima. Naik balik meneh, wah ada yang salah ini. Ini kan ritual.
diulangi meneh gitu. La haula wala quwata illa billah. Yang keempat, pasca setelah itu bagaimana dengan hati, keyakinannya. Nelayan-nelayan setelah ngelarung kepala sapi tadi, terus baru kui untuk panen ikan wakeh, apa yang diyakini? Wah, alhamdulillah sing jaga laut api. Alhamdulillahnya bener, tapi yang belakang ini enggak bener ini. Gitu. Paham ya? Jadi ini 4 hal yang diperhatikan: waktu, tempat, ritual, pasca. Nggih, gandeng pun jam 6:30 sampun rampung ya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa memuliakan bulan yang mulia ini sebagaimana mestinya dengan aneka macam kebaikan, ketaatan, dan kita menghindari setiap perbuatan zalim, utamanya di bulan-bulan yang Allah muliakan ini.